Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mita hari ini akan melakukan kunjungan yang kedua pada keluarga F, yang mana nanti Mita bakal ketemu sama istrinya yang bernama Nyonya M untuk melakukan asuhan kebidanan keluarga, yang mana hari ini sudah janjian untuk melakukan penyuluhan. Nah, penyuluhan untuk hari kunjungan kedua ini, Mita akan melakukan penyuluhan tentang memutus rantai penularan COVID-19. Karena berdasarkan pengkajian dan juga melakukan penyuluhan ini karena ditujukan lebih kepada balitanya, karena balita termasuk orang yang rentan terinfeksi virus. Oke, dan sebelum kita menuju ke rumahnya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, dan Mita gunakan hand sanitizer untuk cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Su. Nah, hari ini hari kedua ya untuk melakukan kunjungan kedua untuk asuhan kebidanan pada keluarga. Nah, hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu Su ya, karena kemarin sudah kita temukan dua masalah ternyata ada setelah dilakukan kajian. Nah, hari ini jadwalnya penyuluhan untuk yang masalah yang pertama yang sesuai keinginan Bu Su untuk membahas mengenai tentang pandemi COVID-19 ya Bu Su ya. Mungkin udah tak asing lagi nengok berita di acara TV, terus di HP, sumber informasi semua udah ngasih tahu untuk pakai masker, segala macam udah tahu. Cuman berdasarkan kemarin kuesioner dan pengkajian, ternyata masih ada beberapa poin yang masih tidak dilakukan. Gitu ya Bu Su ya, kita ini kenapa minta bahas kembali, karena musuhnya ada anak kecil, ada balita, masih ada Rashid yang rentan terhadap virus-virus dari luar gitu ya. Jadi makanya kita ulang kembali. Untuk mencegahnya mungkin udah tahu pakai masker ya Bu Su ya. Nah, sekarang udah kita terapkan untuk keseharian, memang sudah pakai masker. Cuman untuk anak kecil mungkin kan karena gerak, jadi mungkin tidak memakai ya Bu Su ya. Nah, oke lanjut ya Bu Su ya. Jadi kan beberapa cara untuk mencegah COVID-nya kan ada menggunakan masker. Kita udah tahu kalau misalnya di daerah yang ramai-ramai terutama kita harus pakai masker gitu ya Bu Su ya. Kemudian konsumsi makanan bergizi sama istirahat yang cukup. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Itu juga di wilayah desa di kampung kan juga jarang berkumpul yang dekat-dekat kan. Terus kemudian hindari pemakaian bersama alat makan, usahakan. Kemudian untuk menghindari kerumunan, kemudian menjaga kebersihan, terutama cuci tangan. Kemudian kalau misalnya demam atau gejala-gejala yang sakit pernapasan, batuk, pilek seperti itu, cepat hubungi ke fasilitas kesehatan supaya tahu terjadi apa gitu ya. Nah, untuk dari hasil pengkajian kemarin ternyata kurang adanya kurang melakukan aktivitas fisik. Kalau dari kemarin datanya kan kurang melakukan aktivitas fisik selama 30 menit seperti itu. Itu kan seharusnya dilakukan untuk olahraga gitu ya Bu Su ya. Adik ini kan mungkin udah gerak-gerak, jalan aktif gitu kan. Itu udah termasuk olahraga. Cuman karena pasti main gadget ya kan, udah dikasih main gadget pasti duduk, dia tak beraktivitas. Seharusnya lebih baik bisa dikasih gadget biar dia bermain bebas, itu juga termasuk dengan olahraga gitu. Kemudian kemarin dari pengkajian ada tentang sinar kena matahari, katanya kan jarang gitu kan. Nah, jadi kemarin checklistnya tidak. Nah, usahakan apalagi anak kecil coba bawa pulsa pagi-pagi. Cuman kalau sekarang kondisinya lagi hujan ya Bu Su ya, makanya agak redup gitu. Main hujan. Kemudian yang paling penting ya tetap di rumah gitu ya Bu Su ya. Mungkin untuk main ke kawasan luar itu di stop dulu lah, karena masih kecil. Kita juga menerima orang luar juga masih takut-takut gitu ya. Terus untuk itu, nah ini kan untuk anak-anak balita nih khususnya yang untuk diajak diayomi untuk di rumah aja gitu kan. Nah, hal apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk anak-anak balita nih. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah menyiapkan makanan yang bergizi tentunya.
Kemudian hindari keramaian, misalnya ada pesta ulang tahun, mungkin teman-teman ulang tahun, tunda dulu untuk datang gitu ya. Kemudian ajarkan untuk mencuci tangan, walaupun masih kecil, coba dibiasakan untuk mencuci tangan. Kemudian tadi yang berjemur sinar matahari, kemudian membersihkan mainan dengan cara yang menyenangkan, ya kan? Kemudian batasi gadget. Nah ini yang usia yang tadi, karena mungkin kalau dikasih gadget yang paling utama dampaknya yang jelas mata. Cuman selain daripada itu tubuh si anak tuh jadi kurang bergerak, kurang beraktivitas. Jadi biarkan dia bermain sambil olahraga, sambil juga nanti ngasah motoriknya gitu, ngasah-ngasah yang lain. Oke, itu aja untuk COVID yang kita tekankan ini lebih kepada balitanya gitu ya. Kalau untuk orang dewasanya mungkin udah banyak tahu di TV, macam itu ya. Ini untuk lebih ke balitanya karena ada yang rentan di rumah gitu. Oke, itu aja Busu. Mungkin ada yang mau Busu tanya kan Busu? Tak ada. Cukup ya Busu ya. Mungkin lebih enaknya kalau diaplikasikan langsung gitu ya. Nah ini kan kondisi kemarin di rumah tidak ada cuci tangan gitu ya. Cuci tangan karena dari minta awati juga dari pengobatan tidak ada tempat untuk cuci tangan, tidak disediakan baik itu cuci tangannya ataupun hand sanitizer. Nah, kalau untuk beli hand sanitizer tidak memadai karena mungkin mahal ya. Kalau sekarang apalagi dinaikkan orang harga, jadi lebih baik mungkin disediakan. Nah untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya untuk penyuluhannya. Mungkin nanti besok kita bakal aplikasikan untuk bagaimana udah ada tak nih gerakan untuk berubah gitu ya. Semoga aja besoknya mungkin Busu ada tempat galon kecil, nanti kita pasang di depan Busu sama sabunnya tak usah yang kita beli yang mahal, apa tak tak usah yang mahal atau tak sabunnya kita encerkan gitu, jadi kan bisa digunakan lama gitu. Oke, itu aja ya Busu ya untuk hari ini. Cukup ya Busu, tak ada yang mau ditanyakan? Oke, sekian video untuk penyuluhan COVID-19 untuk terutama pada balita. Terima kasih.